pembacaan Ratibul Haddad yang setiap malam ba'da maghrib kita laksanakan. Dan kini tiba saatnya sedikit tausiah dari kami dengan tema 9 ciri manusia terbaik. Tentunya kita sebagai manusia ini mengharapkan sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan amalan-amalan yang kita kerjakan itu senantiasa menjadikan kita sebagai manusia-manusia terbaik di sisinya. Lantas, siapakah sajakah manusia-manusia terbaik menurut hadis Nabi? Tentunya di sini ada 9. Sering kita dengar sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik dari dirimu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan masih banyak lagi sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari kalian semua. Tentunya ini tak terlepas dari konsep fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena tujuan utama Allah menciptakan kita, ini sering saya uraikan gitu kan, selain kita dituntut untuk beribadah konsisten kepada Allah, tentunya Allah juga menghendaki kita supaya senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, berakhlak mulia atau akhlak baik, akhlakul karimah. Ini adalah orang yang berpredikat amal, maksudnya manusia yang terbaik. Ketika seseorang dirinya entah tabiat atau sifatnya ini diliputi oleh akhlakul karimah, insya Allah ia tergolong hamba yang terbaik sesuai dengan Al-Quran. Dalilnya khairun nasi ahsanuhum, bukan Al-Quran ya, hadis, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia ialah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini akhlak itu zahir batin ya, tidak hanya sekedar kata lahirnya kita ramah, gitu kan, kemudian mengumbar senyum, tidak pernah berkata kotor terhadap saudara kita, tetangga kita, sesama dan lain sebagainya. Namun di balik itu kita punya sifat iri hati, dengki, hasud, takabur, ya, dan seterusnya. Nah, ini nggak sesuai. Tentunya ini akhlak yang baik dari segi lahir maupun batin. Nah, ini. Yang kedua, beramal baik. Ini bentuk kedua dari orang yang memiliki derajat manusia terbaik adalah orang yang senantiasa beramal baik. Tentunya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang terbaik adalah yang beramal solih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang ditakhrij atau yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, saya ulangi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang artinya sebaik-baik manusia ialah yang diberikan umur panjang oleh Allah, namun diiringi dengan amal-amal baik, amal-amal kebajikan. Nggak sekedar panjang usianya, namun amalnya ini tidak baik. Nah, ini harus kita muhasabah. Kita semisal berusia 40-50 gitu kan. Selama ini capaian terbesar kita dalam hal ibadah apa? Selama 40 tahun atau 50 tahun Allah ciptakan kita di dunia. Nah, ini harus kita perhatikan, kita muhasabah. Ini wajib muhasabah setiap hari bagi orang mukmin sesuai dengan uraian sebelumnya dari kami. Muhasabah itu tanda dari orang yang beriman. Nah, ini percuma umur dipanjangkan oleh Allah, namun tidak diliputi oleh amal-amal solih, amal-amal yang baik. Nah, ini perlu kita timbang-timbang. Hanya kita sendiri dan Allah lah yang mengetahui kadar amal kita sejauh mana kualitasnya. Seperti itu. Yang ketiga, seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, ini. Jangan hanya mengejar dunia saja namun lalai terhadap akhirat. Setiap hari kerja, tiap pagi petang, bahkan subuhnya di jalan, nyepet-nyepetin bola, nggak sampai zikir, karena khawatir macet,
untuk di kantor harus tepat waktu jam 7. Belum apelnya. Setengah 8 mulai aktivitas. Pulang-pulang malam, tiba di rumah, belum terkena macet, jam 8 malam. Pulang-pulang capek. Capek makan, istirahat, besok lagi diulangi. Maksudnya aktivitasnya bergulir setiap hari gitu. Pagi, petang, pulang, malam. Tanpa menyisihkan waktu untuk muhasabah diri, beramal solih yang lain, sholat berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan yang bernuansa ibadah lain. Ini absen. Lah ini kurang begitu tepat karena lebih dominan urusan duniawi saja. Nah ini pun juga sebaliknya, jangan melulu urusan akhirat saja, dunianya dilupakan. Karena mengingat akhirat itu kekal ketimbang dunia, dia nggak memikirkan atau nggak memikirkan urusan dunia, nggak mau bekerja, nggak mau beraktivitas, nggak mau berkreasi, senantiasa di masjid, senantiasa tilawatul Quran, senantiasa ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dikerjakan. Namun ia lupa, ia punya tanggungan istri, anak, orang tua yang sudah tua, dan lain-lain. Nah ini keliru pula. Tentunya ibadah pokok jangan ditinggalkan, tetapi bisa menunaikan ibadah sunnah. Namun ibadah wajib lainnya yang sifatnya duniawi itu juga harus kita laksanakan. Jangan salah, kalau bekerja itu kalau diniati mencari nafkah itu pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Nah itu pentingnya kita berniat dalam segala aktivitas kita, baik bekerja, entah apa itu pekerjaannya, yang penting halal, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita kerjakan, maksudnya niat beserta dengan pekerjaan kita, niat karena Allah, karena ingin mendapatkan rizki dari pekerjaan itu untuk menafkahi keluarga, lah itu sudah berpahala. Nah, pekerjaannya itu juga bernilai ibadah. Nah, ini perlu kita ingat-ingat, jangan sampai setiap aktivitas kita tidak diliputi dengan niat dan basmalah. Ini bedanya. Kalau urusan dunia, tanpa ada niat karena Allah atau niat ibadah, maka tidak berpahala. Percuma kita bekerja siang malam, tapi kita tidak awali dengan bismillah, tidak niatkan di awal untuk mencari nafkah. Nafkah itu supaya digunakan untuk beribadah. Nah ini nggak akan dapat pahala itu. Yang dapat cuma ya pekerjaannya, hasil dari pekerjaan itu. Nah di sini kadang kurang berkah. Namun kalau ibadah tanpa diniati, meskipun semisal sodakoh atau sedekah itu kan juga termasuk ibadah sosial, hal yang positif, itu tanpa kita niati sudah tercatat amal solih. Ini bedanya. Amalan yang berbentuk dunia dan amalan yang berbentuk akhirat bedanya hanya pada niat, seperti itu. Khairukum man la yatruk akhiratahu li dunyahu wala dunyahu li ukhratihi atau li akhiratihi walam yakun kalla 'alan nasi, yang artinya sebaik-baik adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya, sesuai uraian yang tadi saya sampaikan. Untuk dunianya meninggalkan akhirat karena mengejar karir, mengejar pekerjaan, dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Lah ini harus berkesinambungan, harus balance, harus tawazun, seimbang antar keduanya. Serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah ini tentunya kita berusaha ya, jangan sampai menjadi beban atau pikiran orang lain. Kita harus, karena kita juga sama-sama dibekali oleh Allah jasad yang sama, punya mata, telinga, kepala, kaki, tangan, dan seterusnya, organ-organ secara lengkap gitu kan, dan pikiran. Nah, kita harus jangan sampai menjadi beban orang lain sesuai hadis yang saya tuturkan tersebut. Yang keempat, yang memiliki derajat manusia baik adalah tidak menjadi beban orang lain. Tadi sudah saya singgung gitu kan, sesuai dengan hadis. Kebetulan hadisnya menguraikan tentang harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Ternyata di akhir hadisnya itu juga jangan sampai menjadi beban orang lain. Nah ini semisal kita menjadi benalu gitu kan, kita sebenarnya punya potensi, fisik kita nggak sakit,
kemudian akal kita juga sempurna, pendidikan kita juga layak atau mapan, tapi nggak mau bekerja. Nah ini yang keliru gitu kan, mengandalkan kakaknya, saudara yang lainnya, terlebih orang tuanya yang semakin hari semakin menua. Jangan sampai seperti itu. Tentunya ini kalau demikian ada pemuda yang tidak beraktivitas, nggak berkreasi, maka ia indikatornya bukan termasuk hamba yang terbaik. Yang kelima, berlaku baik kepada keluarga. Ini sudah umum berlaku ya. Kalau kita kepada keluarga yang lebih tua menghormati, yang lebih muda sayang, terlebih kepada kedua orang tua kita harus birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Memperbaiki hubungan kedua orang tua dengan cara hormat, ta'zim dan seterusnya. Karena khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluargaku. Seperti itu. Yang keenam, membayar hutang. Nah ini, manusia, makhluk sosial, makhluk yang butuh terhadap kebutuhan-kebutuhan penunjang hidup lainnya, tentunya kadang pemasukannya tidak sesuai dengan target pengeluarannya, gitu kan. Kadang juga kita punya hutang atau pinjam uang kepada saudara kita yang kebetulan ekonominya lebih mapan, ada uang lebih. Namun jangan lupa, kalau dia sudah mampu, maksudnya kita yang berhutang tadi sudah mampu, ya segeralah dibayar. Jangan sampai menunda-nunda. Memang ada keterangan di dalam Al-Quran, fangtabiru ila maisarah wa in kana dhu usratin fanabiratun ila maisarah. Ketika orang yang berhutang tadi masih keadaannya nggak punya untuk membayar atau melunasi hutangnya, maka tunggulah pada waktu di mana ia mampu membayarnya, sampai ia mampu membayarnya. Jangan sampai kita sudah mampu membayarnya, namun menunda-nundanya. Pun ini berlaku pada apa? Pada nadar, semisal nadar puasa, nadar amal kebaikan, ini juga termasuk hutang. Kalau kita mampu waktunya luang, ya segera dibayar, dilunasi, gitu kan. Yang ketujuh, bermanfaat bagi orang lain. Oh tadi hadisnya, khairun nasi khairuhum qadaan. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ini dalil dari orang yang tepat waktu dalam membayar hutang. Yang ketujuh, orang yang memiliki predikat terbaik adalah bermanfaat bagi orang lain. Ini hadisnya sangat sering kita jumpai, sering kita dengar lewat mubalik, lewat kitab yang kita baca atau yang lainnya. Khairun nasi anfa'hum linnasi. Sebaik-baik manusia ialah yang berguna bagi manusia yang lain. Banyak contohnya, nggak jauh-jauh. Semisal tenaga kesehatan di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet ini, itu juga kalau niatnya memang benar-benar murni karena Allah, itu juga termasuk predikat khairun nas anfa'hum linnas, karena membantu meringankan beban saudara kita yang kebetulan diuji oleh Allah dengan penyakit demikian. Seperti itu. Yang kedelapan, belajar dan mengajar Al-Quran. Tadi sifatnya sangat umum ya, sangat umum. Itu manfaat apa yang kita berikan kepada orang lain dengan karena Allah niatnya, itu sudah kita dapat predikat orang terbaik atau manusia terbaik. Yang kedelapan, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu sekalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarnya ketika ia sudah lihai atau mampu untuk menguasai bacaannya. Nah ini mulai dari tahapan Iqra, pengenalan huruf hijaiyah, kemudian naik sampai Al-Quran, tahsin, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, qiraahnya, semuanya itu kita pelajari. Itu termasuk indikator orang yang terbaik di sisi Allah. Lebih-lebih ia mengajarkannya setelah ia menguasainya. Yang terakhir, yang kesembilan ialah menjaga lidah dan tangan, gitu kan. Maksudnya nggak gampang mengolok-olok orang, nggak gampang menggunjing, nggak gampang mengumpat dan lain sebagainya. Karena khairul muslimina man salima al muslimuna min lisani wa yadi. Sebaik-baik dari orang muslim ialah di mana orang muslim lain itu selamat dari lisan kita dan tangan kita. Maksudnya kita tidak menyakiti orang lain, orang mukmin lain dengan lisan kita maupun tangan kita. Itulah para hadirin rahimakumullah, 9 orang
terbaik di sisi Allah berdasarkan hadis Nabi. Kiranya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap zikir, tetap bersyukur kepada Allah.